Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali ngaji di Zoom Asyifa ini. Hari ini kita lanjutkan surat Al-Baqarah. Namun saya akan sampaikan yang tekanan ini kepada hal-hal yang menyebabkan diri kita bisa tenang dalam hidup ini, ya. Setelah nanti kita selesaikan yakni tanda-tanda lemahnya iman, kita akan masuk topik berikutnya yang tidak kalah menarik, yaitu dasar-dasar ketenangan jiwa, ya. Ada 9 poin. Kalau tadi tanda-tanda lemahnya iman, saya tulis di sini ada 15 poin, ya kira-kira. Kemudian sudah sampai 13 poin. Kemarin berapa Bu? Sampai berapa kemarin? 12 kemarin Ustaz, sampai 12. Sampai 12, ya kita tinggal 14, 15. Kemudian kita lanjutkan dengan tadi ya dasar-dasar ketenangan jiwa, ya supaya kita bisa merasakan tenangnya jiwa itu. Apa yang harus kita lakukan supaya jiwa kita tenang, tidak terburu-buru, tergesa-gesa meskipun hari raya sudah dekat, gaji belum keluar, ya. Apalagi tunjangan hari raya belum ada, tenang aja, ya. Supaya tenang, bagaimana yang harus kita lakukan. Jadi membaca ini sementara yang ditekankan supaya kita berlatih membaca didengar orang banyak, ya. Kalau tadi disemak sama ustadznya, guru yang mengajar taksin, sudah bisa pas bagus. Sekarang kalau membaca sendiri biasanya lebih bagus, karena nggak khawatir disalahkan ini. Nggak ada yang menyalahkan. Ya insya Allah ya nanti jadi lebih bagus. Siapa Bu yang baca? Bukatmi Ustaz, Bukatmi sudah sering baca ini. Ya sudah sering baca. Ya sekali-kali ditunjuk yang tidak pernah baca begitu, biar mereka itu merasakan itu. Pak Alwi ya boleh ditunjuk, tidak apa-apa. Ya. Nanti kalau Bu Usul itu ya mungkin 2 ayat atau 3 ayat saja. Kalau yang sudah agak mahir ini 5 ayat, 6 ayat mungkin ya. Ya sudah supaya menjadi contoh yang lain. Kalau yang baru mungkin supaya berani tampil ya. Cukup tampil gitu ya. Berani Pak Alwi, Pak Andi ya. Pak Andi sudah sering. Pak Andi ya, Bu Amik Sudira, Bu Sri Westri barangkali sekali-kali membaca tidak apa-apa ya. Kita punya medan untuk berlatih, grup untuk berlatih, baik berlatih pidato untuk membaca supaya bacaan kita menjadi lebih yakin dan lebih tidak
tidak ragu-ragu lagi kalau didengarkan orang lain. Kita sudah belajar kepada empat orang guru yang ahli untuk ngajari kita. Masa kita masih gelagap-gelagap ketakutan itu ya. Jadi ini trainingnya di Asifa ini. Kalau di hadapan guru salahnya langsung dibetulkan, di sini coba ya. Nanti direkam sendiri. Jadi tatkala kita membaca Al-Quran direkam sendiri, setelah itu nanti diulangi lagi bagaimana tadi tatkala membaca, apakah ada yang panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, atau domah dibaca fatkah, fatkah dibaca domah ya, atau bahkan kasrohnya hilang umpamanya. Itu karena sering itu penyakitnya baca Al-Quran. Ya, nah, saya Budwi itu ya sudah bisa, tapi kalau praktek mungkin masih salah-salah ya. Ya, apalagi di semak guru itu grogi rasanya. Baiklah ya, kita langsung saja membaca Al-Quran dulu, yakni Ibu Katni yang akan bacakan. Siap Bu Katni? Insya Allah siap Ustaz. Monggo dibaca perlahan-lahan saja, nggak usah tergesa-gesa. Karena Al-Baqarah itu paling mudah untuk berlatih sebenarnya. Jadi karena di dalam Al-Baqarah panjang, banyak ayat-ayat yang panjang. Maka mungkin 2 ayat saja di surat Al-Baqarah, kadang kalau 1 ayat itu adalah panjang sekali dalam surat Al-Baqarah 282 ini. Isinya juga padat sekali. Ya, mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran itu semakin lama semakin mengenal sifat dan ciri Al-Quran. Ingat, Al-Quran akan akrab dengan kita kalau kita akrab dengan Al-Quran. Ya. Kalau akrab dalam membacanya, kita diberi kemampuan membaca dengan baik. Kalau akrab dengan mentadaburi, kita diberi kemampuan mentadaburi lebih baik. Monggo silakan Bu Katni. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa la tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun.
wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Iya. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Dan takutlah kepadaku saja. Dan berimanlah kamu kepada apa, yaitu Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa, Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Bu Katmi sudah membacakan dengan baik sekali Al-Quran didengarkan. Tidak hanya orang di Jawa, di luar Jawa juga mendengarkan ya. Paling tidak kita punya sejarah ya sudah itu, dan suara kita direkam disimpan di langit. Nanti ya, di akhirat akan dikeluarkan ya sebagai hadiah pahalanya untuk kita yang membaca. Yang mendengarkan dapat pahala kalau dia diam dan tidak berbicara. Nah, jamaah yang berbahagia, saya tidak menerangkan sementara ini dulu ya. Nanti karena penjelasannya panjang. Saya yang penting-penting karena banyak yang penting yang belum belum saya jelaskan atau perlu dijelaskan karena sebentar lagi libur nih ya. Maka pada kesempatan ini saya jawil dulu sebelum masuk pada bab yang lain itu tentang zakat fitrah dan sholat id kalau nututin ya. Dan secara ringkas saja zakat fitrah itu zakat dari harta yang kita miliki yang halal itu yang dikeluarkan di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan hikmahnya sebagai pembersih atau pencuci kata Nabi kita ya. Jadi dalam satu sabda Rasul berkata Rasulullah SAW memfardukan zakatul fitri untuk pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan untuk ya dan bertutur kata dengan kata-kata yang keji dan menjadi makanan orang miskin. Jadi pencuci orang. Jadi
difaradkan zakat fitrah ini karena selama kita puasa tidak ada jaminan bahwa kita ngomong sia-sia, ngerasani, bahkan mengumpat ya yang tidak ada manfaatnya kita berbicara. Hal itu tentu akan merusak pahala puasa. Nah, supaya puasa kita pahalanya sempurna, maka Rasulullah mewajibkan untuk membayar zakat fitrah. Zakat yang dikeluarkan wajibnya adalah pada saat matahari terbenam di akhir Ramadan. Ya, jadi malam hari raya itu wajibnya. Sedang kalau kita membayar zakat fitrah sekarang atau mungkin di awal Ramadan boleh ya dan sah. Tapi wajibnya tentu pahalanya lebih besar lagi kalau kita bayarkan menjelang hari raya atau menjelang sholat id lah. Jangan sampai sebelum sholat id ya. Ini yang penting. Jadi untuk mensesuaikan barang siapa yang menunaikan kata Nabi sebelum sholat id maka itulah zakat yang diterima. Maksudnya zakat itu bisa membersihkan orang yang puasa dari kata sia-sia, dari mungkin ya pokoknya hal-hal yang merusak pahala puasa ini ya. Sedangkan apabila barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sesudah sholat id, maka itu sesuatu sedekah ya, sedekah biasa. Artinya tidak bisa mensucikan yang berpuasa ini dari kata-kata keji, kata-kata buruk ya, dan lain sebagainya kalau berpuasa. Ya. Kadang-kadang kita kata rofas, ya, kata fasik itu diucapkan. Jadi kalau kita keluarkan setelah sholat id, maka tidak bisa membersihkan, tapi tetap harus dikeluarkan. Karena itu merupakan sedekah yang harus dapat pahala sedekah saja. Kalau sebelum kita sholat id, sedekah dapat pahala dan sekaligus mensucikan orang yang berpuasa. Ya, maka dari itu zakat fitrah itu harus dikerjakan. Ya. Siapa yang harus diberi zakat fitrah atau siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ya. Tentunya yang wajib mengeluarkan zakat fitrah setiap muslim khususnya yang berpuasa di bulan Ramadan. Baik puasa itu karena mereka mewajib puasa atau orang yang puasa karena tidak jadi puasa karena mereka berat atau mereka dalam bepergian. Tetap membayar zakat fitrah ya. Karena ini untuk memberi makan kepada bagi orang-orang miskin. Paling tidak seperti itu. Membersihkan, mensucikan dari dirinya. Tentu kewajiban seperti ini adalah karena sayangnya Allah kepada kita. Ya, sayangnya kepada kita lewat Rasulullah memberi arahan seperti ini. Coba kita tidak mempunyai Rasul sebaik Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita masih banyak sesuatu amalan kita yang masih penuh dengan kotoran. Ya. Kemudian kepada siapa zakat fitrah itu diwajibkan? Ya, zakat fitrah wajib atas manusia yang merdeka, yang memiliki makanan atau harta yang bisa mencukupi 1 hari 1 malam. Ya. Kalau kita punya makanan yang mencukupi 1 hari 1 malam itu dimakan, maka mereka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Tidak 1 nisab, ya 1 nisab yang maksudnya itu 86 gram emas misalnya atau 86 enggak ya. Pokoknya orang yang ada makanan di rumahnya ini 1 hari 1 malam itu apakah dia diberi orang atau makan hasil sendiri, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau dia orang Islam ya, ini merdeka. Ya, merdeka kalau budak tidak wajib ya, merdeka. Tetapi ternyata di hadis lain budak pun diwajibkan mengeluarkan zakat. Hanya karena budak itu ada yang memiliki, ya, maka budak itu yang menanggung zakat fitrahnya adalah pemilik budak. Ya, pemilik budak. Jadi kalau gitu bukan budak di pasar-pasar itu bukan. Jadi pemilik budak itu siapa yang memiliki, maka dia yang membayar zakat. Dalam sebuah hadis Rasulullah ya bersabda faradallahu ya faradar Rasulullah ya Rasulullah sudah memfardukan, mewajibkan zakat fitrah min Ramadanan di bulan Ramadan
so'an satu gantang atau satu sok min tamrin dari buah kurma, au so'an atau satu sok min syair dari syair ya, atau dari gantang. Jadi satu sok atau satu gantang itu memang susah. Gampangannya di Indonesia akhirnya orang setelah itu ya satu sok itu adalah mungkin 4 genggaman apa ya, itu ukuran-ukuran zaman dulu dikonversikan sekarang, maka kadar zakat fitrah yang dikeluarkan itu adalah 2,5 kilogram berupa makanan pokok. Ya kalau makanan pokok kita itu beras, jadi sini 2,5 kilogram beras karena seluruh Indonesia biasanya itu ditetapkan itu. Hanya sebagian ulama untuk supaya lebih hati-hatinya lagi digenapkan 3 kilogram. Padahal kalau saya membaca di kitab Shaqih Fikih Sunnah ya, tentang kadar zakat yang harus dikeluarkan itu cuma 2,157. Jadi nggak ada 2,2 on, tidak ada ya. Kemudian sama ulama yang dulu itu dibulatkan 2,5 kilogram. Itu sudah ada sikap hati-hati di dalamnya. Kemudian kelebihan dari sedekah dari zakat itu ya 2,157 itu dihitung sedekah. Nah sekarang dibulatkan lagi menjadi 3 kilogram. Itu lebih sempurna dan lebih aman lah ya. Tidak hanya zakat yang wajib, kita mendapat di dalamnya sedekah ya. Kesedekah. Siapa yang diberi sedekah itu ya? Sedekah itu mereka yang diberi adalah ya orang merdeka ya, orang merdeka ini satu budak yang diwajibkan zakat itulah orang merdeka, budak belian itu yang memiliki ya, tentunya lelaki, perempuan, kecil, besar dan orang-orang Islam. Jadi anak yang dilahirkan ya ini juga atau anak kecil itu dikeluarkan zakat fitrahnya. Tapi yang mengeluarkan adalah orang tuanya. Anak kecil sendiri tidak mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kewajibannya diambil atau ditanggung oleh kepala keluarga ini. Ini tentu kalau mampu. Jadi syaratnya tadi ada makanan di rumahnya untuk sehari semalam. Kalau tidak ada makanan ya tidak. Ya. Kemudian dia mendapatkan sebelum Ramadan, sebelum tanggal itu banyak orang-orang yang memberi kepadanya sehingga dia mampu mencukupi. Maka dia tetap mengeluarkan zakat fitrah ya. Ya tadi sudah dijelaskan 2,5 kilogram atau 3 kilogram. Sekarang apakah boleh zakat fitrah ini dibayar uang? Ini ada beberapa ulama yang menganggap tidak boleh. Kenapa? Zaman Nabi tidak ada zakat uang. Ya. Di zaman Nabi tidak ada zakat uang, dengan zakat itu ibadah. Ibadah itu adalah harus mengikuti apa yang diteladankan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi. Ya. Sebagian ulama lagi mengatakan boleh, tidak apa-apa. Dibayar dengan harganya. Ya. Bahkan mengeluarkan harga itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Karena Rasulullah menerangkan bahwa mengeluarkan zakat itu untuk kepentingan saudara kita yang miskin supaya hari raya nanti tidak minta-minta, ya bisa makan berhari raya bersama-sama dengan kita. Maka kalau dikasihkan uang lebih bermanfaat, umpamanya ya ditetapkan 3 kilogram. 3 kilogram itu kira-kira kalau beras yang normal itu ya katakanlah 50.000 itu ya dibulatkan itu 50.000 ya. Kalau mau harga yang 20.000 mungkin harga 60.000 umpamanya. Ya jadi 3 kilo berarti 3 kilo 50.000 misalnya. Yang harganya 15.000 lebih itu. Sekarang berasnya itu sehingga 3 kilo 50.000. Jadi kalau kita minta 5 keluarga, 5 orang, ya 5 kali 5 adalah 25 kilogram. Ini diserahkan kepada fakir miskin sebelum berangkat sholat id. Atau jangan sampai pulang dari sholat id. Itu wajibnya. Karena wajibnya itu dikeluarkan itu adalah semenjak terbenam matahari di malam Idul Fitri. Ya. Jadi Ibnu Uyainah berkata dalam tafsirnya, hendaklah seorang memberi zakatnya pada pagi hari
raya fitri sebelum sholat. Karena sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya telah berkembanglah orang-orang yang bersuci, yaitu orang-orang yang mengeluarkan zakat, ya, menyebut nama Tuhannya pada saat itu. Jadi dianjurkan, yang penting di sini kita kalau memahami zakat dikeluarkan sebelum sholat Id, ya. Wajibnya adalah pada saat matahari terbenam di malam takbiran, itu ya gampangannya, ya, kita supaya tidak susah-susah tentang zakat fitrah itu. Dan itu diberikan kepada fakir miskin. Baksos bukan zakat fitrah. Baksos itu untuk membantu saudara kita. Jadi iman itu tidak hanya sekedar mengaku la ilaha illallah saja, wujudnya peduli dengan yang lain. Ya kita kalau suruh sholat, suruh tahajud, suruh puasa, ya oke, tapi begitu kita diajak membantu orang lain, maka beberapa orang saja yang betul-betul diberikan oleh Allah hati yang tulus, itu baru iman yang sempurna, baru mereka itu tergugah. Ya, setelah kita puasa 1 bulan, betapa kita merasakan beratnya puasa, ya, hanya 13 jam setengah saja sudah begitu. Kita gambarkan orang miskin yang belum tentu makan seharian karena dia tidak mendapatkan beras yang untuk dimasak atau makanan dimakan. Bagaimana, ya? Maka terketuklah orang-orang yang beriman untuk membantu orang lain. Jamaah yang berbahagia, saya mendapatkan WA atau di WA dari teman saya sendiri, ya. Ini dia merasa sudah tua, ya, anak-anaknya nggak benih, ya. Bahkan istrinya sudah meninggal, dia di rumah sendirian. Anak-anaknya nggak mau ngirim makanan atau untuk buka atau memberi untuk sahur, dan dia sendiri sudah tua, tidak bisa penghasilan. Sambat, ya, pada saya, ya, bagaimana saya akan menyelesaikan puasa. Saya untuk buka saja saya harus ke masjid, itu untuk mendapatkan 1 kotak makanan saya bagi 2, yang 1 untuk buka, yang 1 untuk nanti sahur, ya, di malam hari. Ya. Akhirnya saya bilangnya aja WA itu, ya, datang aja ke rumah, nanti saya kasih uang. Yang insya Allah ada dari Allah Subhanahu Wa Taala, rezekinya ada saja, ya, gitu. Ya, nanti dia janji mau ke rumah saya. Ya, mudah-mudahan yang tadi yang WA saya itu ikut di dalam kajian ini. Ya, ternyata kalau kita lihat, Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang seperti itu banyak. Itulah sebabnya Nabi kita puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, ya. Seperti orang yang sholat ini diawali dengan takbir atau mengagungkan Allah, diakhiri dengan salam, mengajar salam, kita mendatangkan keselamatan, mau membantu sesama, yaitu sebagai orang yang sholatnya baik. Tidak hanya takbir saja, setelah itu, ya, hubungannya harus baik, tapi setelah hubungan kepada sesama sulit dipraktekkan. Yani, maka dari itu Rasulullah selalu menganjurkan seperti itu zakat fitrah, ya. Nah, ya. Kemudian orang yang berhak menerima siapa? Yang berhak menerima zakat fitrah ini, ya. Zakat fitrah dibagi kepada golongan-golongan berhak menerima zakat harta yang telah diterangkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Itu sebagian orang berpendapat yang menerima zakat fitrah itu sama dengan yang menerima zakat mal, yaitu yang tersebut di dalam surat nomor 9 ayat 60, yaitu surat At-Taubah ini. Ada 8 asnaf, jadi nanti jelas, ya. Jadi kalau sana tidak harus kita serahkan ke masjid, tidak harus. Ya, kalau kita tahu saudara kita sangat memerlukan juga pada saat itu, saudara kita utamakan lebih dahulu, ya. Kita, ya, jadi misalnya memang kalau zakatnya 2,5 kilogram dibulatkan 3 kilogram, ya, nah ini tidak ada kewajiban, itu sudah cukup. Tapi kadang-kadang kita selipkan uang 50.000 atau uang kadang-kadang, ya, 25.000 atau 100.000, karena memang kalau beras saja dimakan sama apa, ya, mereka kan tidak bisa, ya. Yang kedua golongan fakir miskin, ya. Satu golongan fakir miskin adalah golongan yang paling utama menerima zakat fitrah.
Jadi utamakan fakir miskin dulu, mengingat hadis-hadis Nabi SAW yang menyuruh kita memberikan kecukupan kepada fakir miskin guna menghindarkan mereka dari meminta-minta pada hari raya itu. Bahkan sebagian fuqaha membolehkan kita memberikan zakat fitrah kepada fakir dhimmi. Jadi zakat fitrah yang tersebut yang diperintahkan oleh Rasulullah ini ya tidak hanya orang Muslim yang boleh, orang yang kafir dhimmi, artinya orang kafir yang tidak memusuhi orang Islam, ya benar kita lihat memang yang sangat membutuhkan boleh diberi zakat fitrah. Ya kalau sedekah sudah jelas, zakat fitrah itu diperbolehkan, sebagian ulama seperti itu. Sebaiknya dikeluarkan sendiri. Karena zakat itu satu kewajiban yang berpautan dengan dirinya sendiri. Walaupun boleh diwakilkan kepada orang lain. Kita nggak salah membawa ke masjid, ya, membawa ke masjid, kemudian diwakilkan kepada orang lain. Artinya takmir masjid itu disuruh membagikan, boleh. Namun kalau kita bagi sendiri, ya, itu lebih bagus. Ya. Karena kita lebih tahu ini teman kita yang sedang kesulitan, ya siapa saja yang kesulitan kita bagi zakat fitrah. Oleh karena itulah nanti sebelum zakat fitrah itu kita bagikan di Asyifa ini, kalau zakat fitrahnya kita nggak terima zakat saja yang terima, kalau zakat fitrah tidak, ya kita bakso saja cukup, ya sebenarnya dari bakso itu, ya berasnya saja juga sudah cukup untuk membayar zakat fitrah. Kemudian masih ada yang lain, sehingga bagi mereka yang membutuhkan nanti, ya bisa saya tunggu di Darul Fikri atau di Situs Surma, sini tempatnya itu tanggal 7 dan 8, ya tanggal 7 itu hari Minggu, hari Ahad, 8 itu hari Senin. Ya, ini kita bagikan. Jadi ustadznya sama, ustadznya juga kita beri bagian supaya membagikan di sekitarnya. Masing-masing ustadz adalah 6 paket, ya, ke 5 paket. Saya berikan 5 paket, sehingga 6 ustadz itu ada 30 paket. Jadi untuk Asyifa sendiri, ya minimal saya siapkan 20 paket, ya 20 paket. Ya. Lumayan ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini. Jadi kita di grup ini tidak hanya kita ngaji saja. Kita praktek, ya apa yang sudah kita ketahui, ya berupa menolong, berbagi sama orang lain. Kalau kita susah untuk menyalurkan harta yang kita miliki, barangkali mencari orang susah, sampaikan kepada di Asyifa, insya Allah amanah dan disampaikan kepada yang berhak, ya. Kalau zakat, ya sampaikan ini, jadi tidak untuk ini ya zakat, ya untuk 8 asnaf ini, ya. Di antara 8 asnaf ini memang ada bagian fisabilillah, ya di jalan Allah. Ini misalnya ada untuk menggali sumur, misalnya ada juga untuk marbot masjid yang mereka kerja di masjid itu tidak mendapat gaji yang tetap, hanya mendapatkan sekedarnya saja uang lelah, itu boleh diberi guru-guru ngaji, ya ini ustadz itu boleh kita beri. Kalau ustadznya itu memang tidak punya pekerjaan tetap, jadi dia ngajar, ya, dan setelah ngajar, ya ngajar tafsir, ngajar apa, dia tidak mendapatkan dari yang mana-mana dia, ya dari pegawai negeri bukan, ya mungkin dari yang lain juga, ASN juga bukan, jadi tidak mempunyai sandaran ini, maka boleh diberi zakat. Tapi kalau ragu-ragu, ya sampaikan saja, nanti kami yang akan membantu membagikan. Saya ulangi lagi. Kalau zakat fitrah, sampaikan kepada orang yang langsung, ya menerimanya. Sebaiknya dikeluarkan sendiri, kemudian sudah selesai zakat fitrah, ya nanti saya bisa bertanya banyak tentang zakat fitrah ini. Saya lanjutkan dengan sholat Id, ya sholat Id, karena sebentar lagi kita sudah sholat Id. Di samping Idul Fitri yang dirayakan karena selesai melaksanakan puasa, umat Islam juga mempunyai Idul Adha. Jadi ada sholat Id itu ada Idul Fitri, Idul Adha, ya. Idul Adha dirayakan
pada saat selesai wukuf. Jadi mestinya harus sama di sana wukuf ya, kita puasa. Kita sudah tidak usah berselisih, ngitung-ngitung sendiri tidak usah. Ya. Kita tatkala wukuf, kita sana wukuf, kita puasa sudah, kita tidak punya hak ngitung sendiri, nggak sama tanggalnya, nggak usah kita. Baik pakai ruqyah maupun pakai hisab tidak usah. Ya. Tidak pernah terjadi perbedaan sholat hari raya itu atau hari raya Idul Adha ini. Kalau Idul Fitri memang masih kemungkinan karena ada hadis yang diterjemahkan ditafsirkan oleh sebagian sahabat itu bahwa antara Madinah dan Syam itu harus melihat sendiri. Itu tafsiran para sahabat. Tapi biasa sebenarnya adalah sama. Menghidupkan hari raya. Kita disukai menghidupkan malam hari raya dengan zikir, takbir, doa, istighfar dan sebagainya. Ya. Sebagaimana kita banyak juga dianjurkan dan sedekah. Jadi malam Idul Fitri itu banyak takbiran misalnya. Karena takbiran isinya adalah tahmid, takbir, dan takdis barangkali ke sana. Ya. Kemudian dianjurkan juga banyak sedekah. Ya. Jadi nanti kalau malam hari raya Idul Fitri misalnya nanti sholat malamnya tetap, tarawihnya memang mungkin tidak ada. Ya. Tidak ada di masjid-masjid mengadakan sholat tarawih. Tapi sebenarnya sholat tarawih itu tidak ada masalah diadakan ini. Karena sholat tarawih itu hakikatnya sholat malam. Jadi kalau kita tidak tarawih di masjid, kita tarawih ya, di rumah sendiri atau sholat malam di rumah sendiri. Ya. Yang kita perlu ketahui bahwa kalau kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sholat Id ini, ya sebaiknya kita kerjakan di tempat terbuka, tidak di masjid. Meskipun boleh di masjid. Ya. Kenapa? Nabi itu pada saat waktu itu ada masjid, tapi sholatnya di luar masjid pada saat itu. Ya. Namun tempat itu bukanlah ibadah. Ya. Tempat itu adalah hanya kebiasaan yang mudah didapat. Ya. Kalau kita mudahnya di luar, sulit di dalam masjid, misalnya saking banyak jamaahnya di luar, itu mengandung syiar. Oleh karena mengandung syiar, maka sholat di luar masjid itu sebagian ulama menganggap lebih utama daripada di masjid, kecuali Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu sholatnya di dalam karena tempatnya itu di atas Ka'bah itu terbuka ya, seperti lapangan seperti itu. Ya, itu ada pendapatnya sebagian ulama. Di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ya ini sholat dulu, kemudian khutbah. Ya, khutbahnya tidak ada dua khutbah, tidak ada duduk di antara dua khutbah. Satu saja, ya, satu saja khutbah. Jadi pada teman-teman yang barangkali nanti jadi khatib sholat Idul Fitri ini, maka duduknya hanya satu kali, tidak seperti Jumat. Ada duduk di antara dua khutbah, tidak ada. Ya, begitu selesai langsung ditutup dengan doa. Ya, kemudian selesailah bersama sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri itu kita mulai, ya, kemudian sholat dulu, setelah selesai matahari terbit kira-kira jam 6 gitulah, atau mungkin jam 6 lebih sedikit lah. Itu apabila matahari sudah terbit sempurna, maka imam mengimami sholat, setelah itu mengimami sholat, kemudian baru pidato atau ceramah. Tidak ada syarat harus mengucapkan ini, yang penting khutbahnya itu memberi nasihat kepada semuanya. Jadi mungkin Pak Harto yang biasa khutbah ini nanti kalau ditunjuk menjadi khutbah hari raya, ya Pak Ali misalnya, nggak usah khawatir, nggak usah bingung, ya. Tidak seperti khutbah Jum'ah, khutbahnya hanya satu kali. Hanya masalahnya gini, kalau di masjid itu dan masjidnya orangnya nggak belajar lagi atau nggak pernah membuka buku atau ini, maka tatkala sampai hanya khutbah satu kali, maka nanti diprotes biasanya kalau kita masjid itu. Padahal kalau sama lihat nanti di buku fikih sunnah jilid jilid 2, ya, dua khutbah itu dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu hadisnya tidak sahih, dhaif, ya. Sehingga kita pakai hadis sahih saja, satu kali saja, ya, satu kali. Kemudian tahniyah Id, ya. Jadi kalau ada sholat, kalau sudah hari raya itu apa saja yang dibaca.
Karena ashabu Rasulullah SAW adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Idza talaqau yaumal id, apabila ya berjumpa dengan tahun sholat id ya. Idza talaqau, sehingga apabila ia berjumpa yaumul id, hari id, yaquluna, mereka mengatakan ba'duhum, ya, sebagian dari mereka libatin kepada sebagian yang lain, taqabballahu minna wa minkum. Jadi yang diucapkan bukan misalnya minna aidin wal faizin, itu tidak ya. Jadi kalau kita paling tidak menyontoh sahabat itu taqabbalallahu minna wa minkum, itu yang diucapkan. Nah, tidak selamat dari Raya Idul Fitri ya, apa ini? Yang satu itu ya. Allah minal faizin wal faizin, apa dulu bahasa ya? Mohon maaf lahir dan batin, Ustaz. Ya, Biasanya itu bukan mohon maaf lahir batin ya. Minal aidin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir dan batin sebenarnya. Dan itu sumbernya tidak dari sahabat dan tidak dari Rasulullah. Maka kalau begitu pilihlah paling tidak yang datang dari sahabat. Memang yang dari Rasulullah secara ansih tidak ada ya. Yang ada dari para sahabat itu kalau hari raya itu kalau bertemu saling mengucapkan satu sama lain taqabbalallahu minna wa minkum. Begitu ya. Begitulah yang diucapkan. Sebentar kalau ada pertanyaan monggo silakan, karena ini penting sekali. Saya sudah tidak bisa ketemu lagi kecuali besok setelah hari raya. Maka ya akhirnya gimana ya? Ya, ini mau menerangkan tafsir, mau menerangkan ini. Nah, ini aja dulu karena semuanya penting. Tapi kalau mau tanya yang lain, monggo silakan. Pak Alwi, barangkali ada yang bertanya dulu. Kalau tidak, saya lanjutkan pada materi.